tetapi itu adalah perlu kolaborasi dari kita semua. Memang dalam beberapa minggu atau bulan yang belakangan memang ada dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta itu mengirimkan surat untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Antara, kita bertemu lagi dengan podcast Lingkungan Hidup bersama Antara kolaborasi dengan IPI, Ikatan Pemulung Indonesia Sumatera Utara, dengan tema Selamatkan Lingkungan Hidup, tugas kita bersama. Dan kali ini kita akan membahas lagi tentang penanganan dan pengendalian sampah di Sumatera Utara. Alhamdulillah kita telah menerima kunjungan dari Fungsional Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Indra Bangsawan Harahap. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Selamat datang di Galeri IPI Pak. Ya, selamat datang. Dan tentu juga bersama kita brand ambassador IPI Sumut, Bang Putra. Assalamualaikum Bang Putra. Waalaikumsalam. Nah, kali ini Bang Putra juga akan mendampingi saya untuk berdialog dengan Pak Indra untuk membahas tentang kondisi dan penanganan sampah di Sumatera Utara. Jadi Pak Indra, IPI ini salah satu organisasi swasta yang sekarang sangat fokus dan serius dalam penanggulangan sampah. Nah, sebelum itu mungkin bisa Pak Indra ceritakan gimana sebenarnya kondisi lingkungan hidup di Sumatera Utara ini Pak. Baik, terima kasih Bang Iwan dan teman-teman yang ada di podcast ini dari IPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon maaf dan izin kami tadi diperintah oleh Bu Kadis untuk mewakili beliau, seharusnya beliau yang hadir, tapi kami yang hadir untuk mengikuti acara ini. Baik, terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh Bang Iwan tadi, mungkin dapat kami sampaikan bahwa kalau kita cerita alam ini nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena alam ini itu milik kita semua. Semua elemen, semua komunitas, semua faktor masuk di situ. Artinya itu kepentingan bersama, kepentingan makhluk hidup. Nah, alam itu terkait juga dengan kondisi air, kondisi tanah, kondisi udara. Jadi itulah alam dan itulah lingkungan kita. Jadi memang semua ini memang menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaganya. Bukan hanya perorangan, dan itu bukan milik perorangan. Ini milik kita semua. Nah, untuk itu memang kita di Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang sudah banyak yang kita lakukan terkait dengan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, terkait dengan limbah, terkait dengan persampahan. Memang upaya ini memang belum optimal. Perlu semua kerjasama dari kita masing-masing. Nah, kita juga sudah banyak mengeluarkan beberapa regulasi, kita juga telah melakukan beberapa pembinaan dan sosialisasi, tetapi itu memang belum cukup. Perlu terus kerja keras kita. Dengan adanya teman-teman dari Ikatan Pemulung Indonesia yang bergerak di bidang persampahan, kami sangat mendorong dan mendukung kegiatan-kegiatan untuk sama-sama kita berkolaborasi terhadap lingkungan. Mantap. Nah, itu kan secara umum Pak, dan ini lebih khusus tentang sampah ini. Jadi kami kemarin di IPI itu mendapat informasi jika di TPA, di Terjun, di daerah Medan, Kecamatan Medan, Marelan, ya, itu setiap harinya untuk Kota Medan ini Pak, itu dikirim ke sana itu sampah 300 truk per hari dengan muatan sampah itu 5 ton. Jadi satu hari itu 1.500 ton. Gitu. Nah, ini kan mengkhawatirkan ini Pak. Apalagi kalau sampahnya itu plastik yang tidak bisa didaur ulang. Nah,
Kalau dari pemerintah provinsi sendiri, gimana Pak? Ada nggak kebijakan khusus dalam penanganan sampah, khususnya sampah-sampah non-organik ini, seperti plastik ini? Baik, Bang Iwan, ini memang asik cerita soal sampah, apalagi plastik ya. Cuma kita berbicara dulu terkait dengan TPA terjun. Dari segi regulasi kewenangan memang TPA terjun itu bukan kewenangan provinsi. Nah, itu adalah Pemko Medan. Tetapi itu adalah perlu kolaborasi dari kita semua. Memang dalam beberapa minggu atau bulan yang belakangan memang ada dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta itu mengirimkan surat untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan TPA yang masih melakukan sistem open dumping. Nah, memang di dalam surat itu TPA terjun ini tidak masuk di dalam kriteria itu. Tetapi seperti yang dipertanyakan oleh Bang Iwan tadi, ini menjadi pokok bahasan kita bersama kan. Nah, di dalam surat menteri itu ada 343 TPA di seluruh Indonesia yang masih melakukan sistem pengolahan dan sistem open dumping. Dan open dumping artinya pengolahan secara terbuka. Tidak ada yang melakukan bagaimana supaya sampah itu menjadi baik, menjadi tidak tercemar dan sebagainya. Berarti membahayakan, Pak? Ya, membahayakan. Nah, bagi kesehatan dan bagi lingkungan. Iya. Nah, di Sumatera Utara sendiri ada 27 kabupaten kota yang menjadi target dari surat Menteri LH tersebut. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri dalam hal ini telah melakukan upaya-upaya tindak lanjut dari surat itu. Salah satunya melalui gubernur telah menyuratin pihak kepala daerah untuk melakukan aksi kolaborasi penuntasan masalah sampah. Nah, kemudian surat lanjutnya adalah melakukan pembenahan dan penutupan TPA yang tidak mengikuti kaidah pengolahan sampah tersebut. Apa bahayanya Pak open dumping itu Pak? Yang jelas open dumping itu satu kan sampah ini kan terbuka Pak. Ya. Artinya sampah-sampah yang dari sumber atau dari rumah tangga atau dari perusahaan atau dari manapun yang diangkut oleh petugas atau truk langsung dibuang ke dalam media yang terbuka, TPA. Nah, tentu di sana tercampur seluruh jenis-jenis sampah, sampah organik, sampah anorganik. Tentu ini memberikan dampak satu polusi udara, kedua tentu pasti bau, kemudian penyakit banyak lalat, kemudian merusak tanah. Artinya dari air lindinya kan itu kan tercemar ke media air dan sebagainya. Berarti sampai saat ini masih banyak yang open dumping tadi Pak? Ya. Ada yang betul-betul apa? Ya, tempatnya? Artinya berdasarkan pemantauan dari LH sendiri ada 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi target untuk melakukan pembenahan TPA. Itu dia. Nah, kalau secara institusional, Pak, kita sudah ada nggak regulasi yang disiapkan Pemprov dalam menata pengolahan sampah ini? Ya, sejak tahun 2020 itu Pemprov sudah mengeluarkan Pergub nomor 3 tahun 2020 terkait dengan kebijakan dan strategis daerah tentang pengolahan sampah dari rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Kemudian ada beberapa instruksi gubernur terkait dengan bagaimana pengolahan sampah plastik yang berasal dari perkantoran. Ya, kan itu ya. Kemudian ada juga instruksi gubernur terkait dengan bagaimana pengolahan sampah pada hari-hari besar agama. Nah, saat ini juga Pemprov sedang menginisiasi lahirnya peraturan gubernur terkait dengan pengolahan sampah dari sumber.
Ini masih dalam proses verifikasi. Oke. Ya. Nah, hal-hal inilah yang terus kita lanjutkan supaya apa yang kita inginkan terkait dengan sampah ini dapat terurai. Ya, terurai. Memang tidak bisa kita langsung dapat kita selesaikan, tetapi perlu kolaborasi kita bersama. Bisa kita terurai bagaimana kita mengolah sampah yang baik dan benar. Oke. Nah, gini Pak, dari sekian banyak regulasi itu, bisa nggak ujung-ujungnya nanti masyarakat atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan pencemaran ataupun menumpuknya sampah ini bisa berujung ke ranah hukum, Pak? Ya, seperti yang ini kalau aturan aja kalau nggak ada tindak lanjut nggak kapok nih, Pak? nggak kapok. Ya, artinya ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh pihak kementerian kemarin bahwa mereka akan menindaklanjutin dari apa yang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa TPA atau pengolahan proses akhir dari pengolahan sampah itu wajib dilakukan perlakuan. Artinya dari kontrol landfill, sanitary landfill, atau pada saat ini adalah tempat pengolahan sampah terpadu. Artinya sebelum sampah itu sampai di TPA harus ada perlakuan dari sumber. Dari sumber itu bisa di rumah tangga, bisa di perusahaan, bisa juga mungkin di sekolah-sekolah atau dimanapun. Nah, artinya saat ini seperti apa yang disampaikan tadi bahwa ada 300 ton, 300 truk yang sampai sampah di TPA terjun. Itu Medan aja, Pak? Medan saja, ya. Perlu kami sampaikan informasi ya, berdasarkan data yang dapat kami dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional tahun 2023. Oke. Karena 2004 kami sedang proses menganalisanya, itu bahwa jumlah sampah yang ada di Sumatera Utara ini lebih kurang 10.000 ton per hari. Kemudian banyak lagi. Atau 3,5 juta ton per tahun berdasarkan data SPSN. Nah, sedangkan sampah yang terkelola memang masih 2.000 ton per hari. Nah, memang inilah yang perlu kita sampaikan kepada semua teman-teman dan masyarakat. Mari kita berkolaborasi. Mari kita sama-sama melakukan upaya-upaya mitigasi secara dini untuk melakukan pengolahan sampah yang baik. Nah, ini kan pencegahan ini kan sangat penting, Pak. Ya. Termasuk peran sosial itu. Nah, selain regulasi dan pencegahan dari Pemprov sendiri, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada nggak upaya-upaya, Pak, kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini sampah ini bahaya loh gitu. Ya, artinya kita juga tadi dasar kita kan tadi selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, nah itu di breakdown kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Nah, kemudian ada peraturan-peraturan menteri, artinya kita melakukan usaha preventif di bawah, di mana kita melakukan upaya-upaya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah kita mendirikan berbagai banyak bank sampah, induk bank sampah unit di berbagai RT RW. Nah, artinya kita minta supaya masyarakat dan teman-teman IPI juga supaya ikut berpartisipasi dalam hal ini, supaya terus terang sampah yang kita peroleh atau kita hasilkan dari kegiatan kita yang sampai kepada TPA supaya jadi minim. Nah, artinya sudah terselesaikan di sumber, artinya di rumah tangga, di bank sampah. Bank sampah ini selain memberikan edukasi, tentu ini akan memberikan nilai tambah kepada masyarakat, kepada lingkungan, di mana lingkungan ini menjadi sehat dan bersih. Nah, ini kan pemerintah udah banyak nih, Pak. Nah,
warga yang peduli dengan sampah boleh ada inisiatif nggak Pak? Kalau misalnya bahasa kita palak kali kita nengoknya. Coba Abang Putra kalau Abang nengok apa tuh? Kalau nengok orang buang sampah tuh apa Ya, rasanya? emosi lah. Misalnya gini Pak, kan ada mobil dalam artian dibuang sampah asal-asal gitu, dari kita kayak mana Pak? Bisa tegur langsung atau gimana? Hukumnya gimana? Ya, artinya memang secara hukum fisik atau pidana ya, ini memang belum diberlakukan secara baik ya, belum ada belum apa kita. Memang lebih condong kepada hukum sosial. Hukum sosial. Ya, hukum sosial yang kita terapkan di mana membuang sampah ingatlah anak cucu Anda, seperti itulah kan itu kan. Nah, artinya seperti itu. Teguran seperti itu. Jadi memang itu lebih efektif dan efisien karena kalau misalnya kita melakukan hukum tindakan pidana, mungkin kalau pengusaha-pengusaha besar seberapa sih kan itu ya biaya yang dikeluarkan atau jadi dia bisa tidak memberi efek jerah. Tapi kalau dengan hukum sosial, nah ini mendarah daging. Oke. Nah, Mudah-mudahan mereka sadar Pak. Iya. Nah ini kalau salah satu sampah selain kalau sampah basah organik tadi kan bisa lingkungan bau segala macamnya merusak air bawah tanah gitu kan. Nah sampah non organik ini seperti plastik ini kan justru bisa membuat kerusakan jangka panjang. Iya. Nah, Alhamdulillah nih IP ini Pak sudah bergerak walaupun dikit Iya. Kecil. dengan mengambil sampah-sampah non organik. Nah, gimana Bapak lihat ini salah satu nih Pak. Hasilnya, Hasil ini Pak. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya plastik nih Pak. Kalau kita bilang plastik aso ini Pak, untuk plastik-plastik yang tidak berguna, seharusnya kalau dibuang di tempat sampah ini menumpuk jadi terurainya 1000 tahun Pak ya. Iya. Nah ini diolah menjadi hasil karya gini. Gimana pandangan Bapak terhadap karya IP ini Pak? Ya, kami sangat mendukung dan memotivasi ini. Ya, artinya apa yang dilakukan oleh pihak IP ini ya sangat membantu program-program pemerintah ya. Nah, dari sisi lingkungan ini tadi memberikan efek domino kepada lingkungan. Selain lingkungan itu menjadi sehat dan bersih, TPA juga semakin berkurang volumenya. Betul. Kemudian peningkatan ekonomi masyarakat terkait dengan ini menjadi lebih baik. Nah, dalam hal ini juga pengedukasian di dalam suatu komunitas atau kelompok, terutama di kelompok-kelompok kita saat ini ya. Nah, di bank-bank sampah itu juga perlu dibentuk seperti itu, diperlakukan itu edukasi ini supaya ini menjadi suatu hal yang menjadi lumrah, biasa. Nah, jadi biasa dan jadi budaya. Jadi tidak lagi jadi heran, tidak menjadi hal yang eksekutif, eksklusif. Ya, jadi kan itu. Jadi kalau sudah biasa, mudah-mudahan sampah-sampah yang dihasilkan oleh kita semua ini lambat laun seperti apa yang kita inginkan di tahun 2045 menjadi zero waste. Sampah itu jadi zero waste, dari nol. Ini bisa kita capai. Tapi ya perlu kita kolaborasi semua ya. Antara pemerintah, masyarakat, dan akademis dan pihak swasta. Apalagi dengan gubernur kita mengedepankan kolaborasi sumut berkah Pak. Iya, betul. Benar ya, itu dia. Artinya itulah perlunya kita melakukan upaya-upaya yang seperti ini, sinergitas. Nah, sinergitas berarti kolaborasi dari berbagai semua unsur masyarakat dan elemen. Nah, apa yang kita hasilkan ini tentu memberikan dampak kepada si kelompok, si pembuat, dan kita sebagai pemanfaat atau user pengguna ini ya, kita lihat indah, ya kan? Mata enak, tentu fee-nya pada hasilnya pun ada Ibu. Pak bilang indah, ada souvenir ini Pak dari kawan-kawan ibu-ibu Sri Kandi IP ini yang mau kami titipkan kepada Ibu Kadis melalui Bapak. Mungkin Bang Putra sebagai brand ambassador bisa menyerahkan sama Pak Indra. Oh iya. Langsung. Tunjukkanlah ke kawan-kawan sobat kita. Nah, ini Bu hasilnya. Nah, ini ya, silakan Pak. Ya. Nah, mungkin ada closing statement Pak. Ya. Terima kasih kami sampaikan ya melalui
Ibu-ibu IP, apa yang disampaikan ini nanti akan kami sampaikan kepada Ibu Kadis. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu pemicu motivasi bagi kita di dalam pengelolaan lingkungan terkait dengan sampah-sampah plastik dan menambah nilai tambah bagi kita semua. Ya. Amin. Nah, begitu Sobat Antara, dialog singkat kita dengan Bapak Indra Bangsawan Alhab, fungsional pengendali dampak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Ternyata memang tanpa sadar bahwa ancaman sampah itu begitu besar sehingga perlu kolaborasi kita bersama untuk menyelesaikan semua ini sehingga konsep kita kolaborasi sumber berkah bisa terwujud di Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.